Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran tentang teknik dan materi berbicara di depan umum. Masih bersama saya, Diah Adhikara. Di video yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengatasi hambatan ketika berbicara di depan umum. Dan sekarang kita akan masuk ke teknik berbicara. Yang teman-teman harus pahami adalah teknik berbicara sangat penting untuk membuat audiens menjadi mudah untuk memahami pembicaraan kita. Teknik berbicara di sini termasuk diantaranya adalah intonasi, gestur, ekspresi berbicara, dan juga penampilan. Nah, teknik berbicara di sini yang pertama harus dikuasai adalah intonasi. Sebenarnya kita sudah mempelajari ini dalam bahasa Indonesia. Tapi kadang-kadang kita suka lupa ketika berbicara depan umum. Kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tapi ketika berbicara depan umum jadi berubah. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah penekanan. Beri penekanan pada kata-kata yang penting. Misalnya ketika memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan nama saya Diah Adhikara. Beri penekanan pada kata Diah Adhikara atau nama teman-teman. Karena nama bagian yang penting yang ingin ditonjolkan ketika kita berkenalan. Atau ketika kita ingin menerangkan sesuatu tentang public speaking misalnya. Saya akan memberikan contoh. Public speaking adalah misalnya gitu ya. Teman-teman apakah tahu arti dari public speaking? Public speaking adalah segala sesuatu. Misalnya begitu, kita memberikan fokus tentang public speaking adalah sebagai kata-kata yang penting. Atau dalam kata-kata lain yang teman-teman ingin tonjolkan sebagai kata kunci. Jangan memberikan penekanan pada kata sambung seperti dan, yang, dan lain sebagainya. Atau kata-kata yang bukan inti dari pembicaraan. Lalu yang kedua adalah jeda. Jeda antara koma dan titik harus berbeda. Koma tentu lebih pendek. Dan titik harus lebih panjang. Kalau teman-teman cenderung berbicara lambat, jedanya lebih pendek. Kalau teman-teman cenderung berbicara cepat, jedanya panjang. Misalnya, berbicara lambat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diah Adhikara. Titik. Jedanya lebih pendek-pendek. Sekarang ngomongnya agak cepat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diah Adhikara. Ketika saya bilang semua, ada jeda yang relatif panjang. Jadi, kita tahu ya bahwa setiap orang dengan latar belakang budaya yang berbeda memiliki style berbicara yang berbeda. Maka dari itu, kita harus tahu nih kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita merasa berbicaranya terlalu cepat, kita bisa perlambat dengan lebih memperbanyak penekanan dan lebih memperbanyak jeda. Kalau kita ngerasa berbicara terlalu lambat, bisa caranya lebih pendek jedanya dan pengucapannya lebih rapat. Lalu yang terakhir adalah ekspresi. Tunjukkan ekspresi suara kita ketika itu adalah hal yang gembira. Misalnya, saya senang sekali makan nasi goreng. Tunjukkan senang di dalam suara kita. Saya sangat tidak suka makan nasi goreng. Tunjukkan ekspresi wajah dan suara tidak suka ketika menyatakan ketidaksukaan. Selain memberikan ekspresi suara, kita juga harus memperhatikan speed atau kecepatan berbicara yang bisa dibantu dengan jeda dan juga membaca sebuah naskah. Saya akan mencontohkan sebuah naskah di mana teman-teman bisa juga belajar bersama dan praktek bersama. Kita coba yuk. Kita mulai ya teman-teman. Berikan penekanan pada kata yang tebal. Lalu beri jeda sedikit untuk slash 1 atau garis miring 1 sebagai tanda koma. Dan beri panjang jeda untuk slash 2 dan turun ke bawah intonasinya untuk titik. Kita mulai. Siapa di sini yang suka menonton film? Saya rasa hampir semua orang suka sekali menonton film. Turun ke bawah sebagai titik ya. Lalu kita mulai lagi dari bawah. Selain sebagai sebuah hiburan, karena itu koma jadi harus lurus. Kita ulangi.
Selain sebagai sebuah hiburan, film juga menjadi sumber inspirasi yang dapat membuat hidup kita jadi lebih baik. Ganti paragraf, jeda agak panjang. Ada berbagai macam genre film, kurang lebih ada 23 jenis, seperti animasi, dokumenter, fantasi, family, thriller, action, komedi, dan masih banyak lagi. Secara umum, kesemua genre itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu bersifat fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang giliran kamu untuk membaca naskah tersebut. Ingat, beri penekanan pada kata yang tebal, beri jeda yang lebih pendek dengan memanjangkan intonasi untuk koma, dan beri jeda antar titik atau antar kalimat atau antar paragraf, dan jangan lupa intonasinya harus diakhiri dengan turun. Selamat mencoba! Setelah tadi kita belajar tentang intonasi, sekarang kita akan belajar tentang gestur. Gestur atau gerakan badan atau bahasa nonverbal itu terdiri dari wajah, tangan, hingga kaki dan badan. Pertama, pastikan badan Anda lurus, tegak, tidak menekuk, tidak miring sebelah, tapi harus lurus. Lalu yang kedua, ekspresi wajah. Gunakan eye contact. Ketika menggunakan kamera atau online, pastikan mata tertuju pada lubang lensa atau lubang kamera pada laptop kita atau pada handphone kita. Saya melihat ke kamera, sehingga seolah-olah saya melihat teman-teman semua. Kalau saya seperti ini, saya terlihat tidak melihat teman-teman semua. Jadi pastikan untuk berikan eye contact. Lalu yang kedua adalah ekspresi wajah. Saat online, ekspresi wajah ini harus tampak jelas dan ekspresif agar audiens terpancar atau menular semangatnya kepada audiens dan tampak dinamis sehingga tidak membosankan. Lalu gerakan tangan kita menyebutnya sebagai ilustrasi, misalnya besar atau kecil atau tidak tahu. Gunakan itu untuk melengkapi pembicaraan kita. Dan jangan lupa untuk terus berlatih ekspresi suara saat berbicara. Setelah teman-teman memahami intonasi seperti penggunaan penekanan, koma, jeda, dan juga intonasi ketika titik dan koma, sekarang waktunya untuk belajar ekspresi wajah dengan membaca dongeng. Yuk kita coba. Yuk teman-teman kita coba. Perhatikan kata-kata yang diketik tebal. Lalu beri ekspresi sesuai kata sifat tersebut. Misal, sombong harus tunjukkan sombong. Jengkel, terasa berat, harus tunjukkan seperti berat dan lain sebagainya. Yuk kita coba. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Nah, di situ teman-teman bisa memperhatikan penekanan tetap ada, jeda tetap ada, ekspresi yang diberikan sesuai dengan kata-kata sifatnya. Sekarang giliran kamu untuk praktek. Setelah teman-teman mempraktekkan tentang intonasi, ekspresi suara, dan gestur, sekarang teman-teman bisa mengoptimalkan dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, live, berbicara di depan umum, atau ketika berbicara menggunakan online. Ketika online, secara garis besar intonasi tetap sama. Harus ada penekanan, harus ada jeda, harus antusias, dan tidak perlu terlalu teriak karena ada mic. Lalu gestur akan lebih fokus pada ekspresi wajah karena kadang tangan pun tidak tampak. Tetapi di sini yang perlu menjadi perhatian adalah ekspresi kita, mata kita, alis kita, dan antusias kita harus ekstra ketika kita berbicara secara online.
Ketika kita berbicara secara live atau di depan umum, yang perlu kita lakukan adalah suara kita harus lebih lantang, terutama ketika kita melakukannya di tempat terbuka. Pastikan untuk melakukan blocking, di mana kita gerak ke kanan atau gerak ke kiri, dan jangan sekali-sekali membelakangi audiens. Jadi pastikan untuk posisi badan kita selalu ada di depan. Dan jangan lupa untuk teknik miking. Ketika kita menggunakan mic, pastikan untuk tidak terlalu ke atas sampai menyentuh kepala mic atau tidak terlalu ke bawah. Jangan terlalu erat, jangan terlalu longgar. Lakukan dengan rileks. Dan mic itu harus dites untuk mengetahui seberapa besar suara kita di mic tersebut. Apakah jaraknya harus pendek karena suara kita kecil, ataukah jaraknya harus agak jauh karena suara kita atau volume mic-nya sudah besar. Nah, itu tadi tentang teknik berbicara. Jangan lupa untuk dipraktekkan dan dicoba ya. Selamat belajar, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa!